Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Baik, untuk tadarusnya kita baca sama-sama Quran Surah Al-Fatihah. Kita mulai. Kita bersyukur kepada Allah sudah dapat sama-sama hadir guna melanjutkan kembali kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya saya kembali mengingatkan agar rajin-rajin belajar, manfaatkan waktunya belajar di rumah, kemudian cari sumber lain, jangan padakan apa yang diperoleh di kelas saja, tetapi silakan manfaatkan sumber lain, buku atau misalnya dengan fasilitas internet yang lain, sehingga nanti ilmunya itu jangan Anda peroleh yang dari Bapak saja. Jangan padakan apa yang Bapak berikan, tapi silakan cari sumber yang lain. Baik, sebelum saya masuk kepada BBM, saya ingin kita sama-sama menyaksikan sebuah film. Nanti sesi terakhirnya setelah film ini selesai, saya minta beberapa orang untuk memberikan komentarnya ya.
pergi ke masjid nih. pakai videonya dan pontang bagian deh. Kalau sholat dulu ini paling 15 menit. Ya, tapi kalau ada ngaji ya bisa sejam. Lurus aja nih, kilo lagi kan. Ke belakang mana? Ke belakang mana? Ke belakang mana? Ya udah coba video. Bukannya di pos masjid. Ada Pak? Ada apa? Ceweknya tadi. Ada yang beda pendapat? Tidak. Apa yang nampak sama dari film tadi? Silakan. Bilang aja apa yang nampak. Serah. Ada orang. Kebaikan selalu dibalas dengan kebaikan. Nah, itu kata si Arifin. Boleh. Yang pertama tadi kita lihat bahwasanya ketika Pak Muklis ingin pergi sholat zuhur, ya, dia melihat ada orang yang kebetulan katanya nampaknya ban sepeda motornya itu rusak rempes. Akhirnya dia balik kembali, kemudian dia tambal. Baru kemudian katanya nanti bisa sholat dengan bareng si Atmo. Anda boleh pilih kiranya sebagai Pak Muklis atau mau seperti si Atmo yang orang pergi sholat ketika diajak nitip saja katanya. Itu tadi katanya kan, nitip saja katanya. Nah, itu doa. Mau pilih peran seperti si Atmo juga boleh. Mau seperti Pak Muklis, dia menunda sholatnya dulu karena nanti katanya masih banyak waktu zuhur karena menolong orang. Kemudian setelah dia tolong ternyata orang tadi buru-buru, uangnya pun tidak ada. Sudahlah sholat kita tunda, uang pun ternyata tidak ada. Minuman dingin kan dikasihnya pula tadi. Nah, kalau si Atmo pas dibilang ulang tahun Atmo nggak bayar, katanya udah cemberut aja dia. Kemudian di sesi berikutnya kita lihat ternyata yang dia tolong itu adalah beragama Kristen pula dengan beda pula dengan dia. Yang dia tolong bukan seagama dengan dia. Setelah itu Pak Muklis dapat rezeki entah dari mana datangnya, entah dia diumrohkan orang, akhirnya dia berhasil umroh sebagaimana yang dia doakan. Mbak, sudah ada Zabur, sudah ada Taurat, dan percaya dia kepada kerasulan Nabi Muhammad, maka saja. Next, lanjut. Tadi pengertian iman. Sudah sering kita bahas iman. Nih, saya buatkan pengertiannya di sini. Iman itu katanya, asal katanya amanah yu'minu imanan, artinya percaya. Kalau bahasa kitanya percaya. Kalau menurut ahli tafsir, iman itu katanya harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi atau yakin dalam hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga baru amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal atau perbuatan. Nah, apa tadi namanya? 1 makrifatun bil qalbi atau at-tasdiqu bil qalbi. Yang kedua sini iqrarun bil lisan. Next kan. Nih, coba tengok. Yang pertama makrifatun bil qalbi. Apa itu? Yakin dalam hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan. Apa artinya? Oke, dibuktikan dalam bentuk amal. Ada orang percaya saya beriman kepada Allah tapi tidak sholat dia, berarti belum lengkap imannya. Karena katanya tadi harus yang 3 ini. Yakin dalam hati, ucapkan dengan lisan, baru buktikan dalam bentuk. Baik, next. Satu lagi. Saya kasih contoh satu di cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Lisan itu berarti diucapkan. Membaca kalimat yang
thayyibah atau yang baik. Misalnya ketika terkejut dia maka diucapkan. Astagfirullah. Kalau dia misalnya ditimpa musibah apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau takjub dia pada pagi hari ini. Masya Allah. Itu termasuk pada lisan. Oke, yang untuk selanjutnya masing-masing contohnya kita akan bentuk menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompoknya terdiri dari maksimalnya 5. Ya, 5. Silakan saya pilihkan atau langsung saja. Oke, jadi silakan bentuk kelompoknya 5 orang maksimal. Langsung Bapak. Ya, langsung baru Bapak tunjukkan apa yang harus kita kerjakan. Nah, silakan. Boleh, ada silakan dulu, boleh. Masalah. Mana? Apa? Rahmat, boleh aku lewat? Lihat dulu. Mau bikin video aku ke situ. Panggil aku apa sekarang? Lagi-lagi 2 kelompok. Nah, 1, 2. Nah, 1, 2. Sini ada. Nah, kelompok si Sekian. Silakan bacakan. Yang lain dengarkan, yang belum siap. Ini contohnya, laki-laki dengarkan. Contoh ikrarun bil lisan. Sebelum baca contoh, saya akan membacakan pengertiannya. Ikrarun bil lisan adalah cabang iman dalam Islam yang berarti diucapkan secara lisan. Contohnya, mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, 3 membaca Al-Quran, 4 berzikir atau mengagungkan nama Allah. Ya, itu saja. Ada lagi temannya? 2 amalun bil arkan, itu salah satu kategori cabang iman, yaitu cabang iman yang diwujudkan dalam perbuatan anggota badan. Contohnya melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita kasih upload untuk ada yang sudah? Yang lain? Yang kita pelajari. Ya.
enggak puasa nasar kan ada tuh. Misalnya kalau saya Misalnya kita puasa tinggi nilai kita ada nasab kita gitu kan. Kita juga membuka puasa satu hari. Kalau anak lulus dari ko gono sari puasa. Oh, begini. iya. Ada 3. Untuk kegiatan kita pada kesempatan ini kita harus membuat infografis pembagian dari masing-masing ranah atau dimensi suabul iman yang kemarin. Contohnya kita buat dari ranah iqrarun bil lisan. Jadi kita buat di Capcut boleh, di Canva juga boleh, atau template yang lain. Iqrarun bil lisan kita buat apa masing-masingnya. Itu dibuat dengan menggunakan handphone. Boleh pakai Capcut, boleh pakai Canva atau media yang lain, mau pakai Genially juga boleh. Jadi itu untuk tugas kita, supaya nanti ingat ini ranah-ranahnya. Berapa yang harus dibuat terserah, pilih saja. Contoh, pilih dari ma'rifatun bil qalbi atau iqrarun bil lisan, atau misalnya amalun bil arkan. Jadi contohnya seperti ini sudah Bapak sediakan. Nanti Bapak share ke grup. Ini contohnya iqrarun bil lisan, ini iqrarun bil lisan, ini dia. Nah, itu infografis namanya yang seperti itu. Ya. Jadi tugasnya hanya satu untuk berdua. Jadi in pairs teman sebangkunya saja. Jadi teman sebangkunya saja yang satu untuk berdua. Itu saja ya. Baik, silakan dikerjakan, keluarkan HP-nya, pilih template-nya, mau pakai Canva atau mau pakai Capcut. Silakan. Ya. Percaya. Apa lagi? Yakin. Atau apa lagi? Keteguhan hati. Itu secara asal katanya. Secara istilah, iman itu harus melengkapi atau memenuhi 3 dimensi tadi. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua, iqrarun bil lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Nah, dari 3 dimensi iman ini ada lagi cabang-cabangnya, jumlahnya berapa semua? 77. Yang paling tingginya apa tadi? Mengucap 2 kali la ilaha illallah. Yang paling rendahnya tingkatannya apa? Terdiri dari jalan. Maksud cabang-cabang iman atau su'abul iman ini berjumlah 77. Semakin bisa kita melaksanakan seluruhnya, maka semakin lengkaplah keimanan seseorang. Sebaliknya, apabila semakin berkurang kita kerjakan dari sekian 77 tadi, maka semakin berkurang pula keimanan seseorang. Kemudian dari 77 tadi, mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan paling rendah, salah satunya termasuklah di sana wal haya subatul iman, atau malu itu adalah sebagian daripada Iman. Nah, inilah kesimpulannya pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas pokok bahasannya masih berhubungan dengan suabul iman ini. Kita akan lihat nanti contoh-contohnya dalam kehidupan Sehari-hari. Baca-baca di rumah pada pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bahas tindak lanjutnya. Baik, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Lebih suka berdiskusi atau seperti biasa? Lebih suka berdiskusi. Oke. Nanti pada pertemuan berikutnya kita cari temanya yang pas untuk sesi diskusi. Kemudian ada nanti sesinya pula kita buat dengan simulasi. Kita sesuaikan nanti dengan materi yang akan dibahas. Kalau ada yang ditanyakan, kita persilakan. Ada yang bertanya? Ya, sesuai dengan temanya hari ini ya. Suabul iman. Kalau ada yang ditanyakan, kita persilakan. Kapan kita belajar ihsan Pak? Itu yang mau ditanya. Oh ya, tadi ada pertanyaan tentang ihsan ya.
Sengaja tadi apa selipkan itu tentang ihsan karena itu ikut dalam urutannya iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu adalah kalau bahasa kitanya berbuat baik. Kalau secara istilahnya ketika kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Andai kita tidak melihat Allah, maka sebenarnya Allah sudah melihat kita. Itulah pengertian daripada ihsan. Makanya ketika kita beramal atau melaksanakan ibadah seperti sholat misalnya, kita memang tidak diawasi oleh CCTV, tapi harus kita yakini bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka itu yang dimaksud dengan ihsan. Ada lagi yang lain? Nah, pas. Baik, jika pas saya ingin melihat bertanya tentang bagaimana atau di bagian mana yang rasanya sulit, saya kirim Google Form-nya melalui si Bima saja, silakan di-share di grup. Ya, Pak. Nanti silakan Anda buat di situ bagian mana yang sulit dari materi yang kita pelajari hari ini. Nanti maksudnya, yaitu refleksinya, mana bagian yang sulit menurut Anda sekalian, jawab di situ biar nanti Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya. Itu saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Amin. Saya sudahi dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.